Oke, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan pada sesi ini adalah tentang isu riset di bidang marketing. Marketing merupakan bagian yang penting di dalam satu perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita buat produk, sudah berarti produk, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah bagaimana produk itu bisa terjual. Ya. Kita diajari di dalam teori marketing, misalnya value of product itu ditentukan oleh customer, sehingga bagaimana kita tahu behavior satu customer. Customer sekarang adalah customer yang cukup menarik ketika kita bicara tentang generasi sekarang. Nah, kita mencoba, selain mungkin teman-teman kemarin belajar tentang dalam teori pemasaran tentang 7P, juga dikembangkan ada 7C Compass Model. Ya. Depan saya tidak akan bahas itu. Ya, kita mencoba membahas tentang ketika generasi sekarang kita mencoba teknologi yang berkembang itu kita larikan ke dalam marketing. Ya. Kita mengangkat tentang artificial intelligence and digital marketing dan minat beli customer. Nah, kita ambil objeknya adalah pada generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang lahir tahun 90-an 2000-an. Generasi yang cukup menarik karena jumlahnya diperkirakan akan dalam global itu mencapai hampir 50% dari jumlah penduduk dunia. Di dalam riset ini misalkan kalau kita menganggap artificial intelligence dan digital marketing itu, isu apa yang harus kita angkat ya, sehingga di dalam riset gap kita muncul menariknya apa. Pertama adalah kita bisa melihat misalnya dominasi generasi milenial yang hampir mencapai 50% ya, dari penduduk dunia itu dominan dikuasai dengan penggunaan teknologi informasi yang sangat dominan. Jadi hampir semuanya kata anak muda, generasi muda itu dunia digenggam tangan Anda melalui gadgetnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan artificial intelligence atau intelijensi buatan dalam bidang industri, termasuk pemasaran yang sudah mulai mengembang. Jadi kita bisa melihat dengan penggunaan teknologi dengan kecerdasan buatan ini akan sangat membantu sekali dalam perkembangan industri. Memang pertama-tama itu adalah pengembangan di dalam medical ya, kemudian berkembang dalam industri dan juga pemasaran. Kemudian data yang menarik juga adalah penjualan online yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat data-data bisa disupport, teman-teman bisa disupport dari beberapa riset, misalkan riset dari marketing gitu, atau dari perusahaan, dari BPS, bagaimana pertumbuhan penjualan online di Indonesia. Pertumbuhannya sangat besar dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini. Bahkan penjualan toko-toko yang sifatnya offline itu sekarang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kita bisa lihat berapa supermarket yang dulu ramai padat, sekarang kita lihat sepi ya. Sehingga berapa gerai perusahaan toko-toko retail itu mengalami harus ditutup ya. Di Malang juga berapa gerai, misalkan gerainya Giant itu berapa tempat ditutup ya. Kenapa? Karena penjualan customer yang mulai menurun. Orang lebih banyak menggunakan dari rumah, bisa beli dari rumah dengan tinggal pesan, tekan tombol di HP-nya, pilih maka akan datang diantar. Itu adalah yang menarik. Nah, ketika seperti itu, maka bagaimana kita menerapkan keterkaitan antara artificial intelligence kemudian digital marketing. Ketika penjualan online itu menjadi tinggi, maka peran digital marketing juga sangat
penting sekali karena itu akan mensupportnya. Nah, teman-teman bisa lacak beberapa riset terkait dengan digital marketing. Ya. Saya tidak sebut semuanya karena mau banyak ya. Tapi beberapa riset yang bisa teman-teman ambil dari misalkan teman-teman cari di Google Scholar gitu ya, dengan keywordnya misalkan digital marketing gitu, maka akan banyak sekali artikel-artikel yang bisa diangkat. Misalkan saya cari mulai tahun 2018 gitu ya, itu ada sebanyak 12.700 terkait dengan digital marketing dan kebutuhan konsumen. Sangat banyak ya. Teman-teman bisa ambil ya. Seperti kemarin cari artikelnya, kemudian relatednya seperti apa. Misalkan ini ya, artikelnya yang ditulis oleh Furkan ya, 2019 dalam manajemen jurnal manajemen Unram 2019 kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat. Dia mengungkapkan tentang pengaruh artificial intelligence dan digital marketing terhadap minat beli konsumen. Cukup dia menyajikan beberapa informasi yang cukup menarik sebagai bahan kita untuk melakukan satu riset ya. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana kita mengembangkan apa artificial intelligence. Saudara bisa cari apa itu. Misalkan saya cari juga di dalam riset di dalam jurnal Emerald ya, tentang artificial intelligence dan customer interest misal. Ya, ini ada beberapa artikel yang menarik. Misalkan saya tarik ini ya. Natural network and statistical technique in marketing research ya. Ini adalah konsepnya. Kita bisa buka, kita cari ya. Kita bisa cari ini ya. Kita bisa buka. Kemudian apa generasi milenial, kita bisa searching juga tentang apa itu generasi milenial gitu ya. Kita bisa cari apa itu generasi milenial gitu. Kita bisa angkat itu riset itu ya. Tentunya kita bisa nambahkan bukan hanya minat beli misalkan dengan buying impulse gitu, kita bisa. Jadi teman-teman bisa mengembangkan riset terkait dengan itu. Ini ada beberapa jurnal yang bisa strategi digital marketing bisa ditambahkan saya. Jadi bisa mengembang riset yang dapat dilakukan dari ini. Misalkan jurnalnya tulisannya Pranawa itu digital marketing dan hedonisme dalam pengambilan keputusan pembelian. Itu menarik ya, menggabungkan. Jadi bisa menggabungkan antara intelijen artificial intelligence, digital marketing, kemudian hedonisme gitu ya, dalam keputusan pembelian terkait dengan generasi milenial. Itu menarik ketika kita melakukan satu riset. Ya. Ini saya tampilkan beberapa referensi yang bisa digunakan misalkan ya, yang bisa digunakan untuk referensi-referensi yang bisa dilacak. Ini sebagian kecil dari referensi gitu. Saya referensi yang baru yang bisa mengembangkan riset teman-teman ya, terkait dengan marketing. Ini hanya bagian ya, sekali lagi tadi artificial intelligence, kemudian digital marketing, kemudian hedonisme itu bisa menjadi variable prediktor yang mempengaruhi minat beli customer pada generasi milenial misalkan. Kita bisa lagi mempersempit misalkan, membuat suatu segmentasi pada generasi milenial yang seperti apa misalkan. Bukan hanya jangan kita riset kemudian pada mahasiswa gitu aja, tapi lebih cenderung pada karakteristik objeknya, misalnya tadi generasi milenial yang seperti apa. Oke, itu aja mungkin sedikit tentang
bagaimana contoh riset di dalam riset marketing yang menarik yang baru. Oke, selamat untuk berlatih, selamat untuk menulis riset saudara, ya, proposal saudara. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.